Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Astuti Marlina. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai biostatistik deskriptif dan inferensial. Nah, pada part awal ini kita akan mempelajari mengenai konsep biostatistika, definisi statistik, dan statistika. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, di mana nanti kita dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep biostatistik, konsep statistik, dan statistika. Kita dapat menjelaskan mengenai sejarah statistika, definisi statistika menurut para ahli, tokoh statistika dunia, pembagian statistik, tahapan kegiatan statistika, fungsi statistika, kegunaan statistika dalam kesehatan masyarakat, dan peranan statistika dalam penelitian, serta undang-undang mengenai statistika. Nah, di sini biostatistik itu adalah cabang ilmu statistik yang menerapkan statistik pada bidang biologi, kedokteran, dan kesehatan masyarakat. Di mana biostatistik ini penggunaan statistika dalam kesehatan diawali oleh John Brown tahun 1662 melalui pencatatan tentang kematian. Nah, istilah statistik muncul pada awal abad pertengahan, di mana kata statistik berasal dari bahasa Latin ratio status. Dalam bahasa Itali sama dengan istilah region of state. Kata statistik artinya negara, karena dahulu digunakan oleh ahli tata negara untuk mengumpulkan dan menganalisis data kenegaraan. Mulanya, statistik digunakan untuk masalah kenegaraan seperti data kependudukan, pertanian, militer, dan tenaga kerja. Hingga saat ini, statistik telah digunakan pada hampir seluruh bidang ilmu sesuai perkembangan zaman, bahkan pada bidang kesehatan masyarakat. Nah, kita masuk materi statistik, perbedaan dengan statistika. Statistik secara artian sempit disebut statistik, dan statistika itu untuk definisi secara luasnya. Statistik diartikan sebagai data, sedangkan statistika diartikan sebagai alat. Statistik merupakan hasil data yang disajikan dalam tabel, grafik, diagram, dan yang lain-lain, sedangkan statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang data-data. Statistik, datanya menerangkan besaran dari sebuah fenomena atau masalah untuk tujuan tertentu. Sedangkan statistika, metode atau teknik pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari sebuah data guna membuat keputusan tertentu. Nah, secara definisi statistika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Nah, menurut para ahli, definisi statistika ini begitu banyak sekali. Yang pertama itu menurut Sigit Nugroho, di mana statistika itu menurut Sigit adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Nah, menurut Siregar, tahun 2004, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mendeteksi suatu objek, mendeskripsikan objek, dan menganalisis setiap aspek-aspek yang mempengaruhi objek untuk disimpulkan secara ilmiah tentang keberadaan objek sebagai pedoman sains atau pengambilan keputusan. Menurut Sujana tahun 2001, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengolahan serta penganalisanya, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari data-data yang berbentuk angka.
Statistika menurut Subana dan Sudrajat tahun 2000 adalah ilmu pengetahuan mengenai cara dan aturan dalam hal pengumpulan data, pengolahan analisa, penarikan kesimpulan, penyajian, dan publikasi dari kata-kata yang berbentuk angka. Sedangkan menurut Margaret F. Hall tahun 1892, statistika adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisa data, dan menyimpulkan dan mengadakan penafsiran data yang berbentuk angka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh statistika dunia. Yang pertama itu adalah Gottfried Achenwald, di mana Gottfried lahir di Elbing, Provinsi Royal Prusia, Porlandia pada tahun 20 Oktober 1719, di mana beliau terkenal karena menggunakan istilah statistik untuk pertama kalinya pada karyanya berupa buku yang berjudul Stadtverfassung der heutigen Vereinigten Europäischen Rechts- und Völker in Grundrisse, yang artinya Konstitusi Politik Negara dan Masyarakat Eropa saat ini pada tahun 1749. Gottfried memberikan gambaran tentang konstitusi dari berbagai negara di Eropa dengan menggambarkan kondisi pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Sehingga ia diberi julukan Bapak Statistika oleh para ekonom Jerman. Tokoh dunia yang kedua yaitu Sir John Sinclair dari tahun 1754 sampai 1835. Beliau lahir pada 10 Mei 1754 di Thurso Castle, Thurso, Caithness. Sir John dikenal sebagai orang yang memperkenalkan istilah baru dalam bidang statistik. Ia didengar ketika berkunjung ke Jerman melalui bukunya berjudul Statistical Account of Scotland. Sir John menggunakan istilah statistik sebagai suatu metode untuk mengumpulkan data atau fakta di lapangan yang bersifat numerik. Selanjutnya, tokoh statistik dunia yang ketiga itu adalah Sir Francis Galton. Menghasilkan lebih dari 340 makalah dan buku sepanjang hidupnya. Beliau adalah orang pertama yang menerapkan metode statistik untuk mempelajari perbedaan manusia dalam hal kewarisan kecerdasan. Beliau juga menciptakan konsep statistik korelasi dan regresi. Tokoh yang keempat itu adalah Karl Pearson. Beliau merupakan pendiri Departemen Statistika Terapan di University College London pada tahun 1911, yang merupakan jurusan statistika pertama untuk tingkat universitas di dunia. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Statistika. Banyak sekali hasil karya Pearson dalam semua bidang, rata-rata dalam pengembangan statistik matematis yang mencakup bidang biologi, epidemiologi, antropometri, obat-obatan, dan sejarah sosial. Sebagai contoh kontribusi Pearson pada statistik adalah koefisien korelasi, metode momen, sistem Pearson pada kurva kontinu, chi-square, p-value, teori tes hipotesis, dan teori statistik keputusan, Pearson chi-square test, prinsipal komponen analisis. Yang kelima, tokoh statistika dunia ada Sir Ronald Aymar Fisher. Beliau merupakan pakar statistika, pertanian eksperimental, dan genetika kuantitatif asal Inggris. Beliau mampu menyatukan dua kutub perdebatan di awal perkembangan genetika modern, antara kutub genetika kuantitatif dan genetika kualitatif, yang dikenal dengan genetika Mendel. Beliau merupakan seorang yang jenius yang menciptakan dasar-dasar ilmu statistika modern, khususnya di bidang statistika inference, yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis.
Beberapa sumbangan Fisher pada dunia statistik adalah prinsip desain eksperimen, maksimum likelihood, sufficiency, diskriminator linear Fisher, dan Fisher information. Kontribusi ini membuatnya menjadi tokoh utama statistika abad 20. Selanjutnya kita masuk pada pembagian statistik. Pembagian statistik ada dibagi dalam tiga pembagian. Yang pertama berdasarkan cara pengolahannya, cara pengolahan data. Statistik dibagi dua, statistik deskriptif atau deduktif, dan statistik inferensial atau induktif. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistik dibagi menjadi beragam. Yang pertama, statistik sosial. Yang kedua, statistik pendidikan. Yang ketiga, statistik perusahaan. Yang keempat, statistik kesehatan. Dan yang kelima, berbagai statistik dalam bidang-bidang yang membutuhkan. Berdasarkan bentuk parameternya, statistik dibagi dua, statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, kita bahas satu-satu mengenai cara pengolahan data. Tujuan dari statistik deskriptif ialah memperoleh gambaran tentang masalah kesehatan berdasarkan pengamatan langsung atau nyata atau objektif dan tidak menggunakan sampel dalam praktiknya. Kegiatan pada statistik deskriptif ini mulai dari pengumpulan data sampai mendapatkan informasi dengan menyajikan dan analisis data yang telah terkumpul. Contohnya, untuk menggambarkan karakteristik penduduk diperlukan data seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya. Untuk data kategorik diperlukan frekuensi, persentase, dan proporsi. Untuk data kontinu atau numerik menggunakan mean, median, mode, standar deviasi, minimum, maksimum, range, 95% confidence interval. Yang kedua, pembagian statistik berdasarkan cara pengolahan datanya itu ada statistik inferensial atau statistik induktif, di mana tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan ciri-ciri populasi yang dinyatakan dengan parameter populasi melalui perhitungan statistik sampel. Kumpulan cara atau metode yang dapat mengeneralisasikan nilai-nilai dari sampel yang sengaja dikumpulkan mewakili populasi. Example, untuk menganalisa hubungan pertambahan berat badan ibu hamil dengan berat lahir di daerah X. Statistik inferens dapat mengevaluasi informasi yang telah kita kumpulkan menjadi suatu pengetahuan baru. Pengujian hipotesis berdasarkan teori estimasi dan distribusi probabilitas. Selanjutnya, berdasarkan bentuk parameternya, statistik dibagi dua. Statistik parametrik, yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah datanya tersebar secara normal atau tidak, biasanya menggunakan skala pengukuran, rasio, dan interval. Yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu suatu uji statistik yang bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal maupun tidak normal. Biasanya menggunakan skala pengukuran nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Tahapan kegiatan statistik secara umum itu ada 5, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan data. Nah, ini adalah definisi ataupun fungsi statistika menurut Yuantari dan Handayani 2017. Fungsi statistika yaitu sebagai alat bantu mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan hasil. Statistika dapat meningkatkan efisiensi dengan membatasi dan memastikan cara kerja pada cara pikir. Statistika juga dapat meringkas hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Statistika dapat memberikan dasar untuk melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan. Nah, statistika juga berfungsi
memberikan gambaran mengenai suatu peramalan untuk waktu yang akan datang. Statistika juga berfungsi sebagai penguji atau penganalisis faktor kausal dan perbedaan dari sejumlah faktor yang kompleks dan rumit. Kegunaan statistika dalam bidang kesehatan masyarakat itu banyak sekali ya. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai masalah kesehatan masyarakat. Yang kedua, menentukan prioritas masalah kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi secepatnya. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai penyebaran penyakit berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Ini biasanya bagi epidemiologi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, memberikan gambaran perkembangan suatu penyakit, meramalkan tingkat keparahan suatu penyakit berdasarkan periode atau tren tertentu, memperkirakan faktor penyebab masalah. Nah, kegunaan statistika dalam bidang kesehatan juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data, membandingkan tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, menentukan kebutuhan dalam bidang kesehatan yang sudah ada atau belum dipenuhi, dokumentasi data kesehatan masyarakat, serta statistika dalam bidang kesehatan dapat menilai hasil kegiatan yang telah dicapai. Nah, peranan statistika dalam penelitian, menghitung besar sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen, teknik menyajikan dan menganalisis data, alat analisis data untuk menguji hipotesis penelitian. Nah, mengenai Undang-Undang Statistik, itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Demikian materi yang pertama mengenai konsep dasar biostatistik, statistik, dan statistika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.